mau apapun eksekusinya monggo, tapi anaknya yang harus dilindungi secara mental dan psikologisnya. Itu. Dan satu hal lagi mungkin ya, ini juga mohon karena amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung, perlu semua. Jadi bukan hanya pemerintah, lembaga negara, tapi juga masyarakat. Jadi marilah semua masyarakat ya, mahasiswa ya, apapun juga menjadi ujung tombak perlindungan anak di tempatnya masing. Jadi gak usah menjadi seorang kaseta untuk melindungi anak. Betul. Jadi ketika ada orang tuanya jahat, anaknya jangan dicaci maki. Kalau orang tua monggo, karena sesuai dengan perbuatannya istilahnya ya. Betul. Anaknya tuh gak tahu apa-apa ya. Karena kalau mental anak-anak itu rusak, wah bagaimana, itu kan adalah cikal bakal calon penerus generasi bangsa kita. Itu juga melarang anak kecil itu dieksploitasi, ya, dalam bentuk kerjaan apapun bentuknya, ya. Apalagi kalau misalnya kemudian live-nya itu di malam hari. Malam hari anak itu harusnya belajar, bukan live. Ini Ruben juga komplain karena di beberapa live TikTok, ya, di beberapa live TikTok anak-anaknya dipakai. Jadi anak-anak di bawah umur ini kan nggak boleh dong mencari bekerja, ini pekerja, anak kan pasti kan bekerja, Pak. Anak-anak kan nggak boleh bekerja, itu kan dilarang. Even ada izin dari orang tuanya ya harus kedua belah pihak, bukan hanya ibunya. Belum kan keberatan anaknya dilibatkan. Saya juga menghimbau buat Sarwenda, pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan. Hei, dengar nih yang mau melaporkan saya. Ini langsung dari KPAI. Kamu bisa dengar kan? Kamu masih waras kan? Dengerin sampai habis. Jadi, apa yang Anda lakukan itu benar-benar masuk dalam eksploitasi anak. Oke? Jadi nggak salah dong tindakan saya, ya kan? Untuk kesehatan mental anak, saya akan terus bersuara kapanpun, sekalipun kamu hujat menggunakan buzzer receh. Sikat, dan sikat. Bener nggak guys? Kalau orang waras pasti setuju dengan saya. Kalian waras apa nyengsol? Lu jual, gue borong sampai habis. Dah. Suami dan netizen-netizen yang ngedukung si mantan suami, udah dengar nggak itu kata Komnas HAM? Nggak usah suka tayang-tayang di mana-mana, nggak usah lagi berisik kemana-mana, atau nggak usah lagi ngebongkar aib apa-apa. Yang tersakiti itu anaknya. Dia boleh jamin, dia bawa ahli kalau diizinin, kalau anaknya itu sangat tersakitin. Makanya mantan suami, udah ya, kamu gak usah lagi kesana kesini, bongkar aib sana, bongkar aib sini. Udah, stop. Kalau kamu emang pengen kamu dihormati anak kamu pengen deket sama anak kamu itu datang baik-baik. Kalau kamu gak mau ke rumahnya, ke sekolahnya, nungguin sampai dia pulang. Nggak sesimpel itu sebenarnya. Kalau emang kamu nggak ada niat untuk selalu tayang di sosial media, untuk tidak mau meredakan masalah ini, kamu cukup datang, tungguin, pantengin, ketemu, ajak makan, ajak ngobrol, ajak main. Nggak usah kamu ngebongkar-bongkar aib, nggak usah kamu podcast sana, nangis sana. Itu bukan bapak yang baik menurut aku. Kamu adalah orang yang menyakiti hati anak kamu. Karena kamu yang banyak bicara. Istri kamu, mantan istri kamu ngomong 2, kamu ngomongnya 100. Tapi aku setuju sih sama KPAI ya, yang bakal berpikir ribuan kali untuk memberikan hak asuh anak dari Sarwenda Tan ke Ruben Onsu. Itu kenapa? Yang pertama, si Sarwenda ini terlalu karena apa? Ya itu tadi ya kan, baru keluar lagi cerita bahwasanya anaknya ibarat kata itu bocah baru kemarin sore dikasih live ya kan, dikasih live itu ada di postingan si Ruben Onsu. Wajar lah ya, bapak yang ibarat kata bapak yang punya anak ya kan, merasa nggak terima anak baru kemarin dikasih live sama babi air. Nggak tahu ya kan, air pikir aja sendiri gitu loh. Harusnya
kalau lagi ada masalah perseteruan antara orang tua, kalau bisa ditutup dulu semua medianya gitu loh, supaya anak ini nggak kena mental gitu loh atas kegaduhan orang tua. Jadi yang ngasih live ini, yang si BR ini, nggak ngerti deh siapa tuh ya. Nah ini udah kebangetan sebenarnya, ya kan? Ya berseteru antara bapak sama anak itu sebetulnya anak nggak harus tahu. Kayak nggak usah jauh deh. Ibarat kata kayak Nikita Mirzani lah zaman dulu ya. Nikita Mirzani zaman dulu waktu berseteru sama siapa itu bapaknya anaknya yang nomor 2 gitu loh. Segimana barbarnya si Nikita Mirzani, segimana gilanya Nikita Mirzani bisa kita lihat di setiap masalah dia ikut campur. Tapi aku salut sama Nikita Mirzani tuh, anaknya nggak dikasih buka media sosial selama anaknya masih sekolah. Itu pun si Loli itu pun dikasih pas zaman dia udah mau kuliah kalau nggak salah. Tapi waktu zaman anaknya dari mulai brokocot sampai SMA, itu anaknya nggak buka media sosial. Itu karena apa? Itulah pintarnya. Kadang-kadang gini, ada orang tua yang udah siap jadi orang tua, ada yang orang tua yang benar-benar belum siap gitu loh jadi orang tua. Jadi nggak bisa menjaga kewarasan anaknya, dan itu kan bisa mengganggu tumbuh kembang anaknya si Ruben Onsu gitu loh. Tapi kadang-kadang ya kalau kita ngomong ya gimana gitu loh, jadi makin berkepanjangan. Tapi bagus nih KPAI, bagus ya. Bagus ya mempertimbangkan untuk memberikan hak sepenuhnya untuk si Ruben Onsu mengasuh 2 bidadari kecilnya. Ibaratnya ya bagus lah, nanti bukan biasanya hukumnya anak di atas 12 tahun nanti dia akan memilih dia akan ikut sama siapa, kan begitu. Tapi untuk sementara supaya menjaga mental kewarasan daripada anak-anak mentalnya yang masih belajar, ada baiknya memang si Ruben Onsu lah yang menguasai anaknya dulu sampai benar-benar emaknya yang labil itu, yang masih kecintaan sama CEO, biar supaya ibaratnya memuaskan hasratnya dulu ya kan. Tapi kalau udah berubah, kadang-kadang kalau udah hanya 2 orang manusia yang nggak bisa dinasihati, orang gila sama orang yang udah jatuh cinta, udah itu aja. Bagaimana bisa anak lu disuruh live? Bagaimana bisa anak disuruh live? Terus yang duduk di samping belakangmu tuh siapa? Siapa yang duduk di samping belakangmu tuh? Bukan anak kah? Gio kah itu? Gio kah yang duduk di sampingmu tuh? Sampai nggak kenal anaknya kayaknya nih. Ih, ketahuan ketahuan cemburu. Itu kamu ketahuan cemburu. Jangan terlalu banyak statement yang bukan-bukan. Itu sudah terlalu transparan, orang menilai kamu tuh cemburu. Nyesel? Nyesel nggak? Nyesel nggak? Hi. Banyak alasan, banyak statement negatif terhadap Sarwenda. Kamu nggak sadar kah kamu lain sama siapa itu? Ada Onyo. Ih, ketahuan cemburu deh. Ih, ketahuan cemburu. Nah, satu lagi mengenai 1 bulan 200 juta. Wenda punya hak untuk menolak dan tidaknya. Karena dia yang paling tahu keadaan rumah tangganya. Ya, dia paling tahu pengeluaran dan pemasukan anggaran. Kalau kamu nggak mau Sarwenda live sama anaknya, loh, Sarwenda itu kan mamanya, airnya yang dibesarkan itu. Aneh. Ku sanjung kau dulu. Sekarang nggak sama sekali. Sebagai laki-laki harus tegar menghadapi masalah. Bukan
Tania, Dalia ayah mau ketemu. Iya. Kau bikin begitu, Sarwenda yang geli. Sarwenda yang kasihan lihat kau. Bukan kasihan. Sarwenda bilang, begitu, itu kan sudah mantan. Sekarang saya sudah mendapatkan seseorang yang pas di hati. Kalau kamu begitu terus ya, kamu akan tekanan melihat pasangan mereka ini. Melihat Sarwenda sama Gio tuh kamu akan tekanan. Berdamailah pada dirimu. Biarkan. Justru kamu terlalu banyak membuat statement yang bukan-bukan seperti ini. Mereka malah tambah bahagia. Kamu tahu nggak perbedaan Sarwenda dulu sama sekarang? Sarwenda dulu itu dasteran, cuci pakaian, jemur pakaian, ya, pokoknya selayaknya pembantu rumah tangga lah di situ. Itu cenderungnya gak apa-apa. Dia kan sederhana, saya suka. Tapi di balik itu mana tahu ada bahasa-bahasa dari kamu. Saya yang kerja setengah mati, tapi kamu punya keluarga, your whole family semua tinggal sini. Saya yang biayai. Mungkin Sarwenda tersinggung. Yalah nggak apa-apa. Aku yang kerja dalam rumah ini. Biarlah aku cuci pakaian. Dia yang mengorbankan diri untuk menjadi pekerja rumah seutuhnya. Kita nggak tahu kan? Kita kan nggak tahu. Nah sekarang 90% dari dulu dia sudah diratukan seorang pria yang ganteng dan gagah. Ya, itu kamu harus pikirkan. Dia sudah di rumah bagus-bagus. Kamu ngungkit lagi rumah yang itu. Akhirnya mereka pindah rumah. Jadi jangan salah ya, kalau dulu dia tinggal di rumah kamu bisa punya alasan ke sana, bisa lihat anak. Itu kan anak saya, itu kan rumah saya boleh ke sana untuk. Nah sekarang kalau mereka sudah pindah, sudah tinggal bersama dengan dia punya kekasih yang nanti mungkin ada jodoh, mereka bisa nikah. Kamu ke sana, malumu taruh di mana? Mukamu taruh di mana? Kamu nggak bakalan ketemu Sarwenda. Kamu hanya menikmati kemesraan mereka di media sosial. Karena kamu tidak bisa ketemu dia. Alasan apa? Rumah pribadi dia. Dia sudah punya suami dan anak-anak sama dia. Sekarang kamu sudah meninggalkan dia. Kamu sendiri yang angkat kaki dari rumah. Kamu mau menuntut, mau ambil anak. Dari mana? Kan dia bisa bilang, siapa yang suruh kau keluar? Siapa yang suruh kau meninggalkan kami? Kamu kira kamu ngungkit rumah itu mereka tidak bisa bikin rumah? Pondok mereka tetap bahagia. Ya? Oke? Kalau sudah Sarwenda masih sebatas ini, dia bisa mengurus dengan baik, dengan diam. Jangan bikin dia angkat semua anaknya, semua bawa pergi Korea atau Jepang di tempatnya sana. Apakah kamu bisa menemui mereka? Tidak akan. Makanya saya bilang, berdamailah dengan dirimu, belajar dari Krisdayanti dengan Anang, ya, supaya kamu bisa sering ketemu dengan anak-anak kamu. Kamu seperti sahabat, teman, adik perempuan gitu. Jangan mencela, jangan saling mencela, jangan saling senggol. Kamu itu ada anak, paham? Bicara tentang keluarga Ruben Onsu and Sarwenda lagi rame di Indonesia. Kalau saya bilang sih, Ruben Onsu tuh udah laki. Kalau di Amerika tuh udah homeless, udah di penjara. Karena di Amerika tidak sembarangan perkawinan, tidak sembarangan punya anak. Kalau punya anak, pasti pemerintah bisa dapatkan di mana dia bekerja, di mana dia berada. Itulah Amerika. Dan uangnya diambil 75% untuk anaknya, 25% untuk dia. Makanya anak laki-laki di Amerika itu banyak yang homeless, banyak yang gelandangan, tidak mau bekerja. Karena takut bayar child support, bayar buat anaknya. Apalagi kalau anaknya banyak di mana-mana. Makanya Amerika tidak mau sembarangan. Kebanyakan ya digugurkan lah, diapakan lah. Karena tidak mau bayar child support. Di dalam perkawinan, itu apapun harta itu selalu dibagi dua.
selalu dibagi 2, buat istri, buat dia. Tapi kalau punya anak emang harus bayar child support, kalau enggak bisa dicari, bisa penjarakan, apa yang seperti dia bilang. Tetapi itu kayak Ruben katanya bayar 6 bulan tidak bayar. Oh, udah laki dia, udah untung dia. Kalau di Amerika udah gawat. Dan juga itu istri harus dapat uang. Apalagi si Ruben ini yang mensorong duluan, yang kawin duluan. Dia harus, kalau siapa yang kawin duluan harus membayar. Biar kalau istri yang kawin duluan membayar tuh suami. Suaminya malah dituntut yang dikawinin-kawininnya. Itulah susahnya di Amerika. Tidak sembarangan kawin, makanya banyak ini apa kumpul kebo. Kumpul kebo itu untuk menghindari apapun dari yang pihak istri tidak mendapat. Tapi kalau tentang anak, biarpun tidak kawin, punya anak dimanapun, pemerintah bisa kejar itu uang, bisa diambil 75%. Tapi kalau perkawinan, harta bagi 2, mobil bagi 2, semua dijual bagi 2. Dan kedua, siapa yang kawin duluan, siapa yang tidak kawin harus dibiayai seumur hidupnya yang tidak kawin. Itulah. Kalau tidak mengikuti itu peraturan, masuk penjara. Hati-hati. Dan saya bilang, Ruben Onsu untung tidak tinggal di Amerika. Jangan dibela laki-laki seperti itu. Udah main serong, udah kawin sama yang lain, udah pindah agama, udah banyak dosanya itu mah. Kalau di Amerika udah digantung kali. Di Indonesia gampang menyogok semua, tidak di Amerika. Oke, hati-hati. Ruben Onsu, bertobatlah. Kau tidak malukah begitu? Hah? Kau tidak malukah? Kau mengatasnamakan kedua anakmu? Dibulbul di sekolah. Kau tidak ingatkah kata-katamu itu? Kau nangis-nangis di podcast itu. Hah? Anakmu dibulbul, anakmu dibulbul. Masih ada itu cerita lengkapnya itu, yang diceritakan anaknya dibulbul di sekolah itu. Iya ampun, kegigit lidah sendiri ya sekarang ya. Bohong terus sih. Yuk belajar jadi jujur yuk, bisa yuk. Bisa dong. Janganlah yang mengatasnamakan kedua anakmu. Iya ampun. Jadi yang MPD ini sebenarnya siapa sih yang MPD ini? Hah? Kok ciri-cirinya aku tengok ada di kau semua, ya kan? Sudah nggak bisa kau, ya, memanfaatkan mantan laki kau. Ya, kau pakai pula kedua bocah itu pula yang kau gunakan sekarang. Mau maju salah, mau mundur juga udah salah kan? Serba salah memang. Kalau sesuatu diawali dengan kebohongan. Ya ampun, ngeri kau, permainan kau ngeri kali. Kok bisa gitu ya kan, ngarang cerita, ya kan, anaknya dibulbul di sekolah. Kok nggak mikir nanti, ini kedepannya nanti kalau orang tua murid di sana angkat bicara, melaporkan ke kepala sekolahnya kayak gimana, gitu. Nggak mikir ke situ ya, soalnya waktunya mepet, ya kan, mau live 88, ya kan. Kau nggak kasihan kah sama kedua putrimu itu, gara-gara ulahmu? Nanti setelah ini gimana lagi nanti dia? Jangan sampai tidak ada bulbulan di sekolah. Setelah kejadian ini nanti dia dibulbul beneran loh. Ya? Nenek Gunung Kewong satu ini ya. Gak selesai-selesai loh. Astagfirullahaladzim. Sadar ya. Makanya jangan kebiasaan bohong. Ya? Terpelintir kan sama kata-kata sendiri, sama ucapan sendiri. Lupa kan apa yang udah diomongin, apa yang belum. Lupa ya. Yang kau ingat apa? Yang kau ingat apa? Ketenaranmu, popularitasmu, ya kan? Mokondomu, ya kan? Itu semua yang kau ingat kan? Kesenanganmu, ya. Orang kalau mikir anak nggak kayak gini kelakuannya, nggak kayak gini. Ada nih ya, satu advokat ya, yang ceritanya angkat bicara dan pansos di case-nya Koko RO sama SW ya. Gedek banget. Lu kalau memang nggak bisa melihat dari dua kacamata ya, dua kubu, ya, apalagi dengan alma matermu sebagai advokat, mendingan gak usah banyak komen, kelihatan banget kalau dirimu ya wahai Bapak Jailuddin MZ ya, menitik beratkan semuanya itu ke ini, semuanya itu yang salah RO gitu.
dan kamu mengatakan sepak terjang SW ini benar semua. Nah, ini ada video terbaru wawancaranya nih Bapak ya, yang tentang persidangan. Kayaknya dia hadir dalam berada di lingkungan persidangan yang hari ini ya, yang tanggal 12 Agustus nih. Kita tonton videonya, kita review apa yang dia coba omongkan. Sebenarnya saat ini sudah benar gitu ya, sudah tepat gitu ya. Cuma memang sejak awal ini sayangnya tidak diputuskan. Jadi sayangnya melalui akta perjanjian lewat notaris gitu. Ini kan akta bersama, ya enggak? Ada sewaktu-waktu anak itu sama ayahnya, dan itu kan tidak jadi persoalan. Ya, cuma sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah sejauh ini Ruben pernah melakukan serius gitu, ingin bertemu anaknya, datang ke rumah, datang ke sekolah? Kan nggak ada masalah kalau memang dikangenkan. Ada nggak larangan? Nggak ada kan? Sama ada kasih kok. Menurut saya kan gini ya Pak ya, ini yang saya bahas untuk yang ini dulu ya. Memang namanya RO itu ya gini, SW memang tidak mempersulit tapi memperibet. Birokrasinya banyak banget. RO kurang usaha bagaimana, kadang saking tidak digubris ya dia harus angkat bicara mau nggak mau. Malah tidak mendapatkan solusi kan. Solusinya cuma satu kali doang waktu itu ketemu di bandara. Itu juga Bapak bisa lihat sendiri, cek videonya seperti bagaimana dinamikanya anak-anak. Ya kan? Bapak juga jangan melihat dari segi logikanya, tapi juga harus belajar namanya psikolog dari SDM masing-masing kubu. Ya, sejarah atau ketraumatikan ya, traumatize yang berada di sisi RO juga. RO juga ngomong Pak, ya jelas-jelas ngomong dia itu trauma, dia merasa gagal sebagai bapak, dia tahu karakternya anak-anaknya kalau lagi senang, lagi sedih, dan yang satu ada karakternya itu yang baperan, yang satu karakternya ada yang mellow, kata RO gitu. Kalau misalnya dia gerebek datang ke rumah, itu kan birokrasinya aja udah ribet, ya. Udah tahu sistem harimaunya kayak gimana nih si SW ini, ya kan? Dan plus juga RO berbicara, makanya bapak tuh tonton jejak digitalnya dulu sebelum keluar congornya gitu loh Pak, kata saya mah, ya. RO itu trauma untuk melihat rumah yang di Cilandak itu sendiri Pak, karena dia tahu ketika dibangun dari tanahnya, letak-letak posisinya dia nggak mau kenangan itu kembali lagi. Sementara RO tuh lagi fokus namanya perjalanan ibadahnya, spiritualnya, move on, melepas semua masa lalu. Dari sisi itu juga bapak harus bisa melihat dong, menerawang, usaha ada, tapi memang diribetin, mau gimana? Kadang baru didengarnya berapa minggu kemudian, Pak. Ya, kalau giliran bagian uangnya ada cepet nih. Oke, kita lanjutin lagi. sama ada kasih kok. Menurut saya kan kuasa hukumnya sudah memberikan statement walaupun berbeda ya, walaupun di awal respon katanya dilarang yang sama ibunya, terus yang didensukan katanya tidak pernah menyatakan itu, hanya memang sulit untuk bertemu, ya nggak kan seperti itu kan udah jelas terkait hak nafkah anak. Itu menurut saya sebuah langkah yang tidak tepat, karena nafkah anak itu harus tetap diberikan, nominalnya berapapun ya semampunya orang tua gitu loh. Jadi bukan berarti ada permasalahan nafkah tidak diberikan ya dikorbankan anak, ya nggak, sekolahnya harus dibayar, ya kan, segala sesuatunya harus diberikan. Nah kalau ditahan alasannya apa? Itu tanggung jawab orang tua kok, ya nggak, dengan jalan apapun dia harus memberikan itu. Jadi angkanya kan selama ini besarnya juga. Mau jawab apa? Jawab yang gua nggak butuh 200 juta lu cong itu. Mau aku jawab apa? Nafkah dikasih Pak. Kurang lancar bagaimana? Nanti kita bahas karena masih berkesinambungan sama omongan yang berikutnya. Ya, dikasih Pak. Tapi giliran meminta untuk haknya RO, itu rasanya kayak mohon sama sultan gitu ya, sama raja, sama ratu, sama petinggi untuk mendapatkan haknya aja udah kayak rakyat-rakyat kismin Pak. Ya. Itu aja udah ribet, makanya diberhentiin, bukannya masuknya gimana-gimana Pak. Dana mah nggak masalah, tapi kalau misalnya sampai diberhentiin itu bukan tanpa alasan. Karena apa? Wajar kalau misalnya RO punya ketakutan, dananya bener nggak ngalir ke anak-anaknya kebutuhannya, sekolahnya bener nggak bayarannya segini, atau hal-hal yang bersifat kecurigaan-kecurigaan RO. Jadi harus diberhentiin dulu. Ya, akhirnya tidak bukan tanpa alasan hak asuh anak ini tiba-tiba dijadikan sebuah hal jalan keluarnya satu-satunya harus dilakuin Pak. Meminta masalah anak aja dari harian bisa sampai dibalas pada akhirnya berminggu-minggu atau bulan baru gitu dibales. Ya, jejak digital lagi Pak, belajarin. Nih, kita play lagi lanjutin. Berapa kan? Karena memang mungkin dulu tuh dari Ruben sering memberikan angka segitu ya, sudah terbiasa gitu, makanya tangikan lagi. Ya nggak, sebenarnya tidak ada gitu penentuan harus berapa, ya silakan aja gitu kan. Kalau memang Ruben merasa ada kemampuannya 50 60 ya harusnya diberikan aja. Apa namanya? Apa dikasih lagi? Bapak ngikutin kasusnya RO nggak sih Pak? Memang SW sendiri juga sepakat dan RO juga bertanya kepada SW mau secara hukum apa secara negosiasi. SW meminta ya, meminta untuk diselesaikan secara negosiasi aja dari hak asuh anak ya Pak.
kemudian juga dari namanya biaya sama harta. Ya, Bapak bilang tidak mematok 200 juta itu, Pak. Ini mereka kan negosiasi berdua. Bapak tahu dari mana sekarang gue tanya? Angka 200 juta itu tidak muncul seperti hujan pohon duit tiba-tiba gitu kan dari langit. Itu ada kesepakatan yang sudah diliskan oleh SW. Keluarlah nominal segitu. Nah, sekarang aja nominal 200 juta aja, Pak. Itu aja per bulannya udah sampai lebih dari 200 juta, jarang yang 200 juta standarnya. Sampai ada yang puncaknya 283 juta, Pak. Ya, nggak pernah kayaknya, pernah juga mungkin sekali dua kali 200 juta gitu. Dan SW juga ngeklaim pernah di bawah itu. Tapi kan intinya tetap ratusan juta kan. Kalau misalnya RO menyanggupi cuma untuk sekolahnya doang, 75 juta temporary kalau waktu masih ada ONYO, tapi kalau sekarang kan hanya 50. Jadi hanya untuk edukasinya aja. Apakah tidak menutup kemungkinan, Pak? Kalau misalnya nanti tiba-tiba nominalnya jadi 100 juta karena harus untuk latihan ini, untuk sekolah ini, untuk wisata apa segala macam, bahkan sampai rumahnya juga diminta RO yang ngebiayain, dari sampah, kandang, ya kan, sampai makanan dogi, semuanya. Belajar dulu dari jejak digital deh, Pak. Enak aja sepihak, kelihatan banget ngebelain SW-nya deh. Kalau memang Ruben merasa ada kemampuannya 50-60 ya harusnya diberikan aja. Akte 39 itu dia diminta penetapannya. Jadi nanti dimohonkan ke majelis hakim seperti itu. Jadi nanti semua keputusan. Nanti masing-masing pihak harus mematuhi putusan itu. Dan terkait hak gini itu juga masih rancu kan. Hanya bisa dilakukan. Ya makanya sekarang pakai payung hukum, Pak. Salah satu pihak itu untuk memperjelas. Nggak ada satu pihak, Pak, dua-duanya. Dengan langkah yang saat ini Ngebela banget. Ngebela SW banget. Apakah pernah bertanya ada seorang anak, apakah terima dia nggak ibunya diperlakukan seperti itu? Kalau anak apalagi perempuan, kalau diminta memilih antara ayah dengan ibu, lebih cenderung memilih ibu. Si Sarwenda eksploitasi, aku pikir bukan tentang anaknya dieksploitasi, tetapi karena kebetulan itu Sarwenda, makanya akhirnya jadi masalah gitu. Kenapa? Karena mereka butuh hal yang viral untuk dijadikan konten kan, gitu. Nah, kita lihat ya dari sisi yang mana yang lebih mengarah kepada bisa jadi akan berujung ke eksploitasi gitu. Gempi itu sudah menghasilkan uang, gitu, udah menghasilkan uang dari media. Misalnya baik kalau misalnya bikin konten sama mamanya itu endorse sunscreen dan sebagainya, pokoknya alat kecantikan. Terus Gempi itu juga main film, terus iklan juga banyak. Itu menghasilkan uang ya. Dan uangnya itu ya memang mamanya sendiri langsung jadi manajernya gitu. Terus kalau kalian tahu juga yang psikolog yang di Surabaya, Ibu Rensina, dua putrinya udah menghasilkan juga di movie dua sekawan yang itu yang viral banget. Dan filmnya itu yang karena itu yang Gunung Kawit ya. Viral tercuat lah kalau Sarwenda pergi ke Gunung Kawi yang begitu. Anaknya mereka dua, yang anaknya pemeran utama itu anak keduanya Bu Rensina itu menghasilkan uang juga. Terus Kamari gitu. Kamari sering muncul di live-nya si Jennifer gitu. Terus Kamari juga berada di konten-konten Jennifer juga gitu. Terus anaknya Anang juga, Anang Ashanti, itu juga mereka sudah, anaknya yang cewek itu mereka jualan juga, udah ikut jualan melalui promo dan sebagainya lah gitu. Dan itu gak dibilang bahwa mereka itu eksploitasi, enggak. Dan aku yakin dari sisi orang tua dan anak komunikasinya, kalau Gempi dan Gisel itu langsung clear komunikasinya. Gisel itu langsung membatasi apa yang bisa diambil dan enggak gitu. Dan kalau memang terlalu capek,
tapi uangnya gede gitu. Kadang Gisel mau ngambil juga gitu. Ya udah, tapi dikomunikasikan dengan anaknya. Nggak apa-apa ya game ya, ini lumayan banget loh uangnya begitu. Itu game itu langsung belak-belakan begitu. Tapi apakah itu bagian dari eksploitasi? Enggak juga. Makanya langsung dilihat anaknya bagaimana gitu. Jadi kalau eksploitasi itu yang sebenarnya gitu ya. Beratnya aku orang tua nih. Aku orang tua. Terus aku paksa anakku untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gitu, supaya kebutuhan harian itu bisa terpenuhi, maka aku paksa mereka untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Anaknya nggak suka, dipaksa nggak boleh nggak, kalau nggak udah nggak kau nggak jadi anakku lagi. Itu salah satunya. Itu udah batas ekstrem ya. Yang begitu. Nah, sayangnya memang kalau dalam hal ini ya ini karena memang itu Sarwenda, makanya banyak banget orang yang menjadikan itu bahan pembahasannya mereka gitu. Dan saat ini kan Sarwenda lagi dihujat seluruh dunia yang berkisar 2,5 juta manusia gitu. Kenapa aku bilang 2,5 juta manusia? Karena memang follower Sarwenda, karena memang kasus ini dari 34 juta menjadi 9 juta gitu. Jadi memang turun drastis. Dan banyak orang berpihak kepada itu siapa? Aduh, siapa mantan suaminya? Ya Allah, ingatkan aku. Itu tuh, pokoknya itulah yang lagi umroh. Aku lagi lupa. Lagi ngeheng otakku. Nah, yang itu. Nah, karena memang dia itu lagi banyak sekali yang mendukung, akhirnya tanpa membuka mata, tanpa membuka telinga, tanpa membuka hati, perasaan, oh yaudah yuk kita dukung ini, karena pasti akan banyak orang yang mendukung kita nanti. Nah, mungkin seolah-olah begitu gitu. Jadi ini hal yang perlu dipikirkan oleh orang-orang yang mau bikin statement atas dirinya, jangan sampai ya mengambil keuntungan atas masalah orang lain gitu. Kalau misalnya aku ditanya kenapa aku selalu stand untuk ngomong tentang hal-hal seolah-olah mendukung Sarwenda, bagiku ini bukan tentang mendukung siapa dan siapa, tetapi kalau misalnya hal yang salah dari Sarwenda, aku pikir aku tetap juga bilang ya nggak seharusnya begitu sih begitu. Kalau misalnya aku melihat bahwa ada yang salah dengan Ruben Onsu, ya aku bilang juga itu nggak benar gitu. Hanya saja aku menjadi orang yang ya aku punya nalar, aku punya pola pikir, aku punya sudut pandang. Ketika aku lihat suatu problem yang terjadi, aku sampaikan supaya orang bisa juga untuk melihat dari perspektif yang berbeda begitu. Jadi mudah-mudahan ini yang aku sampaikan bisa membuka mata, telinga, hati nurani orang-orang yang menghujat Sarwenda gitu.